Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammadin bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Masyarul muslimin, pemirsa yang insyaallah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah, kita bersyukur kepada Allah bisa bertemu pada kesempatan ini, pada momen ini, kesempatan yang sangat baik, yaitu di bulan suci Ramadan yang orang biasa sebut sebagai Ramadanun Karim, Ramadan yang mulia, bulan yang penuh berkah, ampunan, bulan yang memberikan begitu banyak peluang untuk kita memperbaiki kualitas iman kita, memperbaiki kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bulan yang memberikan kesempatan yang begitu besar untuk kita memperbanyak bekal untuk kehidupan kita kelak di akhir kiamat. Karena persyaratan paling utama dan pertama bagi seorang yang muslim yang beriman adalah setelah mengucapkan iman kepada Allah, maka harus diikuti dengan keyakinan iman kepada adanya hari akhirat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan ini kita memasuki bulan suci Ramadan, tentu dalam kondisi yang tidak seperti biasa. Dulu Ramadan itu identik dengan kegiatan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran di masjid-masjid, musola dan langgar. Dulu Ramadan itu identik dengan kemeriahan di malam harinya, dengan berbagai rutinitas yang mengarah kepada syiar Islam. Dan di siang harinya yaitu identik dengan kegiatan jihad, tadarusan di masjid-masjid, musola-musola, baik siang maupun malam. Tapi ini tentu kondisinya berbeda dengan adanya kondisi saat ini yang mengharuskan kita untuk tetap di rumah, melaksanakan ibadah di rumah, bahkan melaksanakan pekerjaan kewajiban kita, misalnya bagi orang kantoran, PNS, guru-guru harus tetap melaksanakan pekerjaannya, tugasnya tidak dari rumah masing-masing. Ini saya kira bentuk kehati-hatian kita bahwa kita hidup di samping kita mempertahankan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi juga kita harus memperhatikan, mempertimbangkan hal-hal yang menyangkut keselamatan jiwa kita. Masyaallah muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan ini, pertemuan pertama ini, saya mengawali dengan mengutip firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wat thamarati wa basyyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ayat ini menggambarkan kondisi real kita saat ini. Ayat ini memberikan pemahaman kepada kita bahwa setiap kita akan diberikan ujian sesuai dengan kadar kemampuan kita. Bahwa ujian itu, cobaan itu niscaya adanya. Allah memulai ayat ini dengan kata walanabluwannakum. Artinya bahwa cobaan itu mesti adanya yang akan diberikan oleh Allah kepada siapapun makhluk yang ada di bumi. Kepada siapa? Apakah hanya kepada orang yang beriman atau sebaliknya kepada orang-orang yang tidak beriman? Apakah hanya kepada orang yang saleh atau hanya kepada orang-orang yang berbuat maksiat selama ini? Justru yang kita pahami bahwa cobaan dan ujian yang akan Allah berikan kepada siapapun itu adalah siapa saja, tidak melihat apakah itu orang beriman, apakah itu orang yang tidak beriman,
apakah orang yang baik-baik atau orang yang soleh, atau sebaliknya orang yang selama ini berbuat maksiat. Prinsipnya adalah bahwa cobaan itu mesti adanya. Bahkan kalau kita melihat ayat-ayat yang lain, justru Allah mengatakan hasiban nasu ayatraku ayaqulu amanna wa hum la yuftanun. Janganlah sekali-kali manusia, atau apakah manusia mengira mereka akan dibiarkan begitu saja setelah menyatakan saya beriman kepada Allah, lalu mereka tidak diuji, tidak dicoba, tidak diberikan cobaan atau ujian dari Allah. Artinya ini pertanyaan tetapi bukan untuk dijawab. Ini penegasan yang Allah berikan kepada kita bahwa janganlah manusia mengira bahwa ketika mereka telah mengucapkan saya beriman kepada Allah, lalu mereka tidak diuji. Justru untuk mengukur kadar tinggi rendahnya kualitas keimanan seseorang adalah seberapa mampu dia lolos, seberapa mampu dia tabah sabar menghadapi ujian yang Allah berikan kepadanya. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah musim ujian. Tetapi tentu memiliki hikmah yang tidak sedikit untuk kita coba pelajari bersama-sama. Ayat yang kami bacakan tadi, Allah tegaskan bahwa walanabluwannakum bisyai'in minal khauf, akan kami berikan ujian, uji kalian semua. Bisyai' itu sedikit. Dalam penafsiran ulama menggunakan kata syai' itu adalah satu atau secuil atau sedikit dari bagian yang begitu besar. Kenapa demikian? Kenapa Allah tidak menggunakan kata bil asya? Kalau bil asya itu begitu banyak atau bahkan seluruhnya bijami'. Sedikit itu karena kalau Allah memberikan cobaan yang besar bil asya atau bil jami', maka hancurlah kita ini, buminya akan hancur, artinya sudah kiamat. Tapi Allah masih memberikan kelonggaran kepada kita bahwa ujian yang diberikan itu adalah sedikit, bisyai. Apa yang Allah berikan itu? Al-khawf, ketakutan, kecemasan, rasa khawatir, was-was, semua akan menimpa kita. Apa yang terjadi saat ini? Saya kira hampir 100% dengan konteks ayat yang kami bacakan. Allah janji itu memang mesti ada. Lalu bagaimana dengan fenomena masyarakat saat ini yang banyak suara-suara yang kita dengar? Anda jangan takut kepada corona, Anda takut kepada Allah. Lebih baik Anda mati takut kepada Allah daripada Anda mati karena takut corona dan seterusnya. Kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat apa sih makna al-khawf, makna takut dalam Al-Qur'an. Bahwa takut pada manusia itu manusiawi sekali, sangat alami yang dimiliki oleh setiap orang. Di dalam Al-Qur'an yang sering digunakan untuk menunjuk pada kata takut adalah al-khawf dan al-khasyah. Apa makna al-khawf? Al-khawf itu adalah makna dasarnya adalah cemas, khawatir, was-was, takut kepada sesuatu yang kita tidak bisa menjangkau. Karena rasa takut itu membuat kita semakin menjauhi apa yang kita takut. Itu namanya khawf. Anda takut kepada wabah, maka maka menghindarilah tempat-tempat yang memungkinkan kira-kira Anda di situ bakal terkena wabah itu, terkena virus itu dan seterusnya. Ayat yang saya bacakan tadi adalah contoh, salah satu contoh makna khawf itu adalah ketakutan yang tidak kita tahu, tidak bisa kita prediksi. Takut akan sebuah ancaman, bahkan takut kepada seorang pemimpin yang zalim, itu juga namanya khauf. Dan makna khauf itu adalah berkonotasi pada ketakutan yang bersifat. Sementara al-khasyah, makna dasarnya adalah khasyah itu adalah takut kepada Allah. Sasarannya jelas. Dan karena takut kita kepada Allah itu justru membuat kita semakin mendekat. Kalau yang saya katakan tadi al-khawf, kita takut pada sesuatu membuat kita menjauhinya. Meskipun kata khawf ada yang dikonotasikan khafa maqama rabbi, yang takut juga kepada Tuhan. Secara umum khafa itu atau khawf itu adalah makna takut sehingga dia berusaha menjauhi yang ditakuti. Tapi al-khasyah
kita takut kepada Allah. Jelas, innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Kita takut kepada sesuatu itu karena dasarnya adalah ilmu. Jadi itu perbedaannya. Pada dasarnya makna al-khauf dengan al-khasyah itu kurang lebih sama digunakan untuk makna takut, tapi pada penggunaannya memiliki spesifikasi masing-masing. Oleh karena itu, takut kepada corona itu wajar. Memang sewajarnya kita takut. Allah sendiri menyatakan itu, bahwa rasa takut, khawatir, was-was itu adalah milik manusia dan itu sangat manusiawi. Tetapi prinsipnya bahwa Allah memberikan petunjuk bahwa hanya orang-orang yang berilmu, yang memahami akidah, memahami hal-hal yang memang tentang Allah, maka itulah orang-orang yang khasyah, takut hanya kepada Allah. Karena rasa takutnya kepada Allah lalu membuat dia semakin mendekatkan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasa takut al-khauf yang Allah timpakan kepada kita itu membuat kita itu semakin mawas diri. Kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, aturan, anjuran untuk kita mengerjakan berbagai macam aktivitas di rumah itu adalah melalui proses pertimbangan yang sangat matang. Di dalamnya terkumpul para ulama, di dalamnya terkumpul para ahli kesehatan, di dalamnya terkumpul orang-orang ahli hukum bertata negara. Oleh karena itu, sebagai masyarakat atau bangsa yang taat kepada hukum, maka mari kita ikuti anjuran pemerintah. Atiullaha wa atiur rasulah ulil amri minkum. Kita harus taat, ikut pada anjuran pemerintah. Mungkin yang pertama sampai di sini dulu. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.